Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, Caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya, kalau presidennya Anies, partainya Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Ya, debat Capres kelima sudah berlalu ya. Bagaimana? Sudah ada pilihan, sudah mantep ya? Siapa yang bakal dipilih 14 Februari nanti? Karena berdasarkan survei katanya masih banyak yang swing voter, meskipun saya yakin banyak juga yang sudah mantep dari jauh hari sebelumnya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang debat Capres kemarin ya dengan kritikus politik Faisal Assegaf. Halo, apa kabar Bang? Selamat malam Ibu Caleg, Ibu Rahmawati. Rahma Sarita. Kok mati sih? Ya, ini debat Capres kemarin ini seakan-akan ingin mengakhiri sesuatu dengan aura positif, damai begitu ya. Kemarin kita saksikan nggak ada serang menyerang begitu, bahkan Prabowo berulang-ulang saya sependapat, minta maaf. Secara overall melihat debat kemarin ini setelah perjalanan panjang ini ya, ini sudah di ujung dan akhirnya dengan debat yang damai itu, seperti apa nih Bang Faisal melihat? Ya, beberapa jam sebelum debat ini digelarkan, hampir seluruh media nasional itu menghadirkan himbauan Presiden Jokowi yang kedua kalinya mengatakan tidak boleh ada serangan secara personal. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang kritikus, debat ini belum mampu mengkonfirmasi dasar-dasar pemikiran, misal terhadap kekayaan sumber daya alam, sumber-sumber ekonomi strategi, tentang geopolitik juga tidak masuk ya. Karena temanya kesejahteraan Tidak ada pembanding. Misal ketika isu pendidikan dibicarakan, kita itu hampir punya banyak bacaan. Bagaimana pendidikan di Kuwait itu setiap orang dikasih 3 miliar. Dan kalau beasiswa bagi pelajar di Kuwait, di Qatar, di Bahrain, itu tidak masuk dalam isu-isu nasional, karena itu sudah selesai dalam 20 tahun, 30 tahun lalu. Artinya apa? Negara-negara dengan hanya sumber daya minyaknya, itu sudah mampu menjawab apa yang diperdebatkan oleh para calon presiden kita yang hidup di 17.000 pulau, negara yang sangat kaya, ya kan? Jadi semua yang dibangun dalam harapan, baik Anies, Ganjar maupun Prabowo, ini tidak berani untuk menggugat bahwa sumber masalah kebijakan negara dalam tata kelola negara untuk melayani sektor pendidikan, kesehatan, teknologi, dan lain-lain, itu tidak fokus pada 18%. Satu kelompok kecil yang menguasai seluruh hajat hidup orang banyak, 85% sumber kekayaan ekonomi. Bahkan belum lama ini kan kita heboh dengan satu pengusaha yang berdarah Singapura, hanya pindah KTP ke Indonesia dalam waktu 2 tahun di era Jokowi itu, bisa mendapatkan keuntungan dari tambang batubara hampir 349 triliun. Jadi kalau mau membangun pendidikan gratis, kesehatan gratis, kehidupan rakyat yang sejahtera, bukan memberikan makan gratis, bukan. Tetapi bagaimana menghadirkan tata kelola negara di mana seluruh sumber kekayaan alam itu memberi dampak pada apa yang mereka harapkan di semua sektor. Tapi misal Freeport itu kan kalau dalam catatan saya waktu 25 tahun lalu, kebijakan mengelola tambang di Papua itu memberi makan, memberi aspek kehidupan, memberi kehidupan pada rakyat. Amerika itu hampir 60 juta orang. Dan sumbangan Papua khusus menyangkut dengan kekayaan alamnya itu dipakai untuk industri NATO, Rudal Patriot, bahkan beberapa peluncuran industri satelit di Eropa dan di Amerika sumber dananya dari Freeport. Kekayaan Papua juga berkontribusi besar untuk membangun kota Tel Aviv. Jadi ada sumber kekayaan kita dikelola, uangnya keluar. Sementara kita asik membangun harapan tapi tidak menjelaskan kepada rakyat. Kenapa akses pendidikan rakyat susah? Kenapa rakyat kesehatannya bermasalah? Karena rakyat tidak menikmati sumber kekayaan alam yang merupakan karunia.
dari Tuhan. Itu inti permasalahan, akar permasalahan. Tadi kalau masuk ke wilayah itu perdebatan akan lebih seru. Hanya saja harus diakui bahwa Pak Anies terus menjaga rantai pemikiran secara visioner, konstruktif. Dia mencoba juga untuk memaklumi posisi Pak Prabowo. Karena kesehatan Pak Prabowo dalam beberapa hari ini kan ramai diperbincangkan oleh publik. Jalan saja susah, berbicara saja mulutnya makin bengkok. Dan bagaimana mungkin orang yang bermasalah, tanda petik di usia Prabowo soal krisis kesehatan, tapi mau membangun harapan kesehatan. Dia menjawab dulu bahwa dia orang yang tidak kuat untuk mengelola negara yang begini besar. Yeah. Jadi kalau dia mau kasih iming-iming harapan supaya rakyat untuk mendapatkan kesehatan, kemakmuran, dia sendiri juga memanipulasi kemakmuran negara untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Dan faktor kesehatan dia, secara mental, psikologi, ketaatan dia terhadap kekuasaan, itu menunjukkan bahwa dia hanya membunyikan posisi dirinya bukan sebagai calon presiden, tapi sebagai juru bicara dari kepentingan istana. Sebagai boneka begitu ya. Nah, memang kesejahteraan itu salah satu tema semalam debat kemarin, tapi memang terlihat Anies seperti sedikit menahan diri ya kalau saya perhatikan, karena sebenarnya sudah disinggung yang Bang Faisal sampaikan tadi, disebutkan bahwa akar permasalahan di negeri ini adalah ketimpangan dan ketidakadilan. Cuman tidak dielaborasi sampai ke masalah sumber daya alam. Ada distorsi terhadap address dari ketimpangan itu. Tadi saya kasih contoh Kuwait, Bahrain, Qatar. Mereka hanya punya sumber kekayaan satu aja, minyak. Tapi kemudian mereka mampu melakukan negosiasi yang sangat bagus dalam peta investasi. Kemudian bagaimana mereka menggunakan sumber daya yang ada, benar-benar memastikan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dinikmati oleh rakyat. Jadi orang melihat pendek minyak yang menjadi sumber kekayaan di negara-negara Timur Tengah, di beberapa negara seperti tadi itu kan, sudah membangun satu peradaban. Sudah masyarakatnya, pelaku usahanya terlibat dalam jejaring ekonomi strategi global. Sementara di Indonesia ini hampir semua dari zaman Soekarno sampai pada calon presiden hari ini, mereka tidak membuka peta bahwa ini loh sekian ratus ribu triliun sumber kekayaan alam kita. Maka peta melihat kekayaan alam itu menyadarkan rakyat bagaimana negara hadir untuk menjawab rasa keadilan agar tidak terjadi ketimpangan. Saya kasih contoh tadi kan, bagaimana orang Papua hidup di bawah kemiskinan, sementara sumbangan kekayaan alam Papua itu dipakai untuk membangun kota Tel Aviv di Israel. Berguna bagi 60 juta rakyat Amerika. Artinya apa? Orang Papua ketika bergabung dengan Indonesia, ada masalah pada negara. Negara tidak menjamin bahwa rakyat Papua mestinya jauh lebih kaya dari Qatar, Bahrain, Kuwait, Singapura. Tapi faktanya kan tidak ada. Mereka dimiskinkan. Bahkan jauh lebih tragis, sumber kekayaan alam di Papua itu berubah menjadi monster. Kekerasan bersenjata, pemberontakan, krisis keamanan. Dan itu bagian dari masa lalu Prabowo dan sampai hari ini kan rakyat Roma, rakyat Papua. Ini baru satu wilayah. Wilayah misal Maluku memiliki 7 fishing ground perikanan. Sektor perikanan yang banyak dimanfaatkan oleh Jepang, Taiwan, Cina. Kalau menurut pendapat Susi, setiap tahun itu rakyat Maluku kehilangan 200 triliun. Nah, di dalam perdebatan itu tidak dimunculkan. Mestinya dimunculkan. Kalau 1 tahun saja negara bisa dioptimalkan untuk tidak terjadi pencurian ikan di Maluku. Dengan angka 200 triliun itu bisa menjamin pendidikan kesehatan gratis. Nah, kita kembali lagi ke Kalimantan. Di Kalimantan ini, rakyat itu menjadi penonton terhadap akses sumber kekayaan mereka. Jadi, mestinya para kandidat itu bicara loh. Kami memberi harapan semua bisa gratis di berbagai sektor. Kenapa? Karena Anda punya lingkungan sumber kekayaan alam yang berlimpah. Ya. Dengan membandingkan kepada negara-negara lain. Ya, kita bayangkan negara lain hanya punya minyak saja, seperti itu ya. Itu belum lagi di Natuna. Jadi semua yang dibicarakan Prabowo itu adalah penipuan publik. Mestinya dia harus menyatakan di panggung debat itu secara terbuka, menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Jokowi. Kalau saya menjadi pembisik Pak Prabowo, saya akan bisikin, mohon maaf Pak Jokowi, saya tidak mau lagi menipu rakyat. Saya di panggung ini karena dilihat oleh jutaan rakyat, saya berhenti untuk menjadi
bagian dari kebohongan kekuasaan. Dengan menunjukkan fakta-fakta tadi. Keren kalau closing statementnya seperti itu ya. Maka orang mengatakan ya sudah. Kenapa? Karena Prabowo ini kalau saya lihat aura di debat terakhir ini salam perpisahan. Dia tidak yakin menang. Karena rakyat ragu. Bagaimana dia mau membangun harapan, menyuguhkan jalan-jalan masa depan bangsa yang lebih bagus, sementara dia diperbudak oleh kekuasaan. Dia tidak jujur pada kebijakan Jokowi yang memberi beban kepada rakyat. Utang kita ugal-ugalan, ribuan triliun. Sumber kekayaan kita dimobilisasi keluar tanpa pencegahan. Dan dia ikut dalam tindakan intimidasi dan represi politik. Jadi Bang Faisal melihat closing statement Prabowo itu seperti orang pamitan begitu? Kalau menurut saya auranya secara tersirat ingin salam perpisahan kepada rakyat. Di closing kan terakhir, kalau orang mau pergi kan karena maaf ya gitu ya. Di closing terakhir itu kan kalau kita lihat Pak Prabowo itu menyampaikan sesuatu permohonan maaf yang sangat sempurna. Dia secara alam bawah sadar sebenarnya ingin mengatakan bahwa sudahlah kalian pilih nomor 1 atau nomor 3 saja. Jadi Prabowo tidak bisa mewakili negara untuk membangun harapan. Mewakili kekuasaan Jokowi yang hari ini terkonfirmasi sangat menindas, sangat melukai, sangat mencederai rasa keadilan rakyat. Tapi sebenarnya kalau seperti yang Bang Faisal paparkan itu saya yakin capres nomor urut 1 dan 3 itu bukan tidak mengetahui, tapi memang sepertinya tidak ingin mengungkap karena tidak ingin mempertajam lagi polemik karena ini sudah di ujung. Saya lihat panggung terakhir debat capres ini ada semacam aura intervensi kekuasaan yang kuat. Karena beberapa jam sebelum digelar debat capres ini, kan semua pemberitaan lokal dan nasional itu satu fokus pemberitaannya, harapan atau tekanan yang kuat dari istana agar antara kandidat tidak saling menyerang personal. Sebenarnya terminologi personal yang dipakai oleh Jokowi itu adalah untuk menegaskan bahwa jangan menjadi pintu masuk yang bisa menjadi rantai investigasi yang lebih panjang yang ujungnya akan mengoreksi kekuasaan Jokowi. Jadi suasana kebatinan Pak Anies, suasana kebatinan Pak Ganjar itu hanya berusaha saja. Jadi ada intervensi ya menurut dia? Kurang keluar. Kita menikmati di ujung kesimpulan debat yang disampaikan oleh Pak Anies itu sangat berbobot. Ini untuk kesekian kali lagi dengan suara yang sangat bergetar, suara yang sangat tulus, ketika mengungkap rasa ketidakadilan, menginginkan organisasi negara bekerja untuk rakyat demi kesetaraan. Di sana ada suara-suara yang tidak bisa dilihat dalam bahasa bahasa ilmu pengetahuan, bahasa perbincangan publik. Tapi itu bahasa spiritual yang menyadarkan kita bahwa memang perlu ada perubahan, membutuhkan pemimpin yang amanah, sehingga laju kerusakan yang dihadirkan oleh rejim Jokowi dapat dihentikan pada tanggal 14 Februari nanti. Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya, kalau presidennya Anies, partainya Nasdem. Iya, saya memang baca di grup-grup ini ya, di WA grup, di Twitter juga sebenarnya banyak yang kecewa juga dengan debat itu karena berharap akan seru tapi ternyata agak boring juga begitu ya kalau dari beberapa sesi-sesi debat di ujungnya Pak Anies dengan sangat spontan itu mengirim pesan kuat bahwa memang formalistik debat ini ditonton oleh jutaan orang, tapi Pak Anies memanfaatkan ruang yang tersisa di akhir debat itu bagus. Bahwa harus ada perubahan demi kesetaraan. Karena mengambil contoh bagaimana rakyat hidup tidak makan, problem kesehatan kan itu dari awal kan. Maka rasa keadilan ini harus dijawab dengan menghadirkan pemimpin baru dan semakin meyakinkan orang, seluruh rakyat bahwa tidak ada pilihan. Anies yang sangat layak, cocok untuk mengambil alih situasi ini, insya Allah bisa menggerakkan kesadaran semua orang untuk pada tanggal 14 nanti tidak ragu, harus berani untuk datang ke TPS, mengeksekusi seluruh tindakan-tindakan kebijakan negara yang sudah salah, dan Prabowo adalah bagian dari kesalahan itu, maka pilihan idealnya adalah Pak Anies Baswedan. Tapi kok Bang Faisal bisa bilang ada intervensi dalam debat tersebut, padahal memang bisa diintervensi ini. Ya, ada psikologi kan, kalau dibandingkan debat kemarin menimbulkan goncangan. Karena
ketika menyerang Prabowo itu menjadi pintu masuk untuk melihat kebusukan, kebobrokan rejim Jokowi. Sehingga berapa jam sebelum debat itu dibuat, itu saya mengamati hampir semua pemberitaan nasional dan lokal, itu satu judul, harapan Jokowi, dalam tanda petik sebenarnya tekanan atau intimidasi, agar perdebatan itu tidak masuk itu saling menyerang personal. Tapi kalau mengomentari tentang capres nomor 1 dan 3, tetap saja saya melihat kok masih kayak kompak ya, kayak janjian begitu. Nanti lo serang sini, gue misalnya kayak bansos itu kan seperti memberi umpan lambung ke Anies, kemudian Anies juga bertanya. Jadi kayak ada, mungkin nggak ini sebenarnya 1 dan 3 di janjian, nanti lo tanya ini, gue tanya ini ya gitu, mungkin nggak itu? Ya itu seni dialektika saja, seni dialog, seni perbincangan di ruang terbuka. Tetapi ada kesamaan pandangan yang positif. Mungkin antara semua pasangan ini berharap pemilu berjalan damai sehingga di ujung paket debat calon presiden terakhir ini mungkin ada kesepakatan di luar panggung untuk menghadirkan sesuatu yang sejuk saja. Agar tidak menjadi pintu masuk gejolak politik. Karena perdebatan sebelum itu kan sangat panas. Iya, itu yang saya lihat kemarin. Tetapi saya kembali lagi di ujung kesimpulan pidato Pak Anies Baswedan harus diberi apresiasi. Ya, like always lah. Semakin konsisten, semakin gagah, semakin keren. Di mana terus mempertahankan prinsip-prinsip bahwa kita harus bersatu untuk perubahan, untuk kesetaraan, untuk keadilan. Itu pesan yang paripurna yang menyimpulkan seluruh rangkaian perjalanan kampanye Pak Anies di berbagai daerah. Pak Anies hadir secara konsisten untuk itu. Sementara Pak Ganjar memang agak kehilangan keseimbangan. Di satu sisi dia ingin juga menunjukkan sikap kritis terhadap kekuasaan, tapi di sisi lain ada semacam berharap dukungan dari Jokowi. Itu terlihat dari penyampaian kesimpulan di debat terakhir Pak Ganjar. Dia masih memuji bahwa 5 tahun lalu dengan menyindir Prabowo kan, bahwa Jokowi mengatakan jangan menyerahkan negara ini kepada pihak yang dianggap tanda petik melakukan pelanggaran HAM. Ya, sindiran itu semacam bujukan, pesan kepada istana. Mohon saya ini udah jatuh elektabilitas, sudah diintimidasi di mana-mana. Janganlah harga diri kelompok Ganjar ini terus dihabisi oleh istana. Tapi khusus untuk sosok Prabowo sendiri, ada yang berubah. Pada debat-debat sebelumnya kan itu seperti begitu mudahnya tersulut begitu emosinya. Ada sekitar 38 kali Prabowo itu menyampaikan setuju, setuju dan setuju. Itu hampir 38 kali kalau nggak salah saya hitung. Dia setuju pada pandangan-pandangan visioner Pak Anies. Dia setuju kepada sikap kritis Ganjar. Nah, kalau calon presiden dengan modal hanya setuju, berarti dia kan miskin gagasan, dia tidak punya ide. Berarti publik menyimpulkan Prabowo ini hadir bukan sebagai calon presiden, tapi dia hadir sebagai pengembira atau lebih tepat juru bicara Jokowi. Karena kalau dia sebagai calon presiden, dia juga berani mengkritik Jokowi. Misal beban utang luar negeri 11.000 triliun, uang itu kemana saja? Negara utang di bawah kekuasaan Jokowi, misal 11.000 triliun, pendidikan tambah mahal, kesejahteraan rakyat tidak terpenuhi. Kemudian juga Prabowo harus berani mengkritik Jokowi, kebijakan tata kelola sumber daya alam ini merusak lingkungan, tidak ada faedah, tidak ada manfaat bagi kehidupan kesejahteraan rakyat banyak. Nah, ketika tidak mengambil sikap kritis terhadap realitas yang ada, maka wajar seluruh rakyat menyimpulkan Prabowo ini bukan calon presiden. Dayang-dayang istana, juru bicara istana, juru bicara Jokowi. Saya kok agak setuju ya dengan pendapat kayak Prabowo ini sependapat. Kalau Anda setuju berarti Anda ke 39. Saya sependapat dengan Bang Faisal tadi ya, semacam ada intervensi psikologis terhadap debat. Jangan pakai setuju-setuju. Anda juga harus lakukan counter kritik terhadap saya. Kalau nanti aura Prabowo yang negatif itu masuk ke dalam diri Anda. Jadi sependapat dilarang dong sekarang ya. Soalnya begini loh, terus terang saya kaget ya dengan debat kemarin. Karena prediksi saya, Indonesia saat ini lagi panas-panasnya loh. Di mana kampus bergerak, guru-guru besar. Saya pikir itu akan diangkat dalam debat itu nanti. Saya itu 12 tahun lalu, saya punya teman, seorang yang meneliti terhadap sumber kekayaan hutan jati di Pulau Jawa. Dari hasil perhitungan beliau itu mengatakan hampir 6.000 triliun sumber kekayaan pohon jati yang ada di Pulau Jawa. Baik yang ditanam oleh negara maupun milik rakyat. Pohon jati saja itu bisa terlihat 6.000 triliun. Bagaimana jutaan pohon di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, di tempat-tempat lain kan? Kalau ini semua dikelola secara jujur dan amanah, maka tidak lagi memperdebatkan soal kesetaraan,
ketimpangan, ketidakadilan, tapi bagaimana mereka berdebat untuk mencari manajemen atau sistem yang terbagus untuk mengelola seluruh sumber kekayaan ini bermanfaat bagi 300 juta rakyat Indonesia. Jadi kita ini sejak Soekarno yang memberi harapan-harapan palsu yang omong kosong semua itu, turun lagi ke era Soeharto dengan klaim-klaim komando politik pembangunan, sampai ke era reformasi ini, semua yang masuk ke dalam ruang debat capres ini, menurut saya belum berani menyuguhkan satu pandangan yang fundamental, yang revolusioner. Sebenarnya kalau debat capres ini dihadirkan misal dengan modal sumber daya Hamas di misal Palestina, itu malu. Mereka pas-pasan. Tapi mereka ketika berbicara keadilan, mereka sungguh-sungguh bukan sesuatu yang diperdebatkan. Mereka lakukan melawan hegemoni dunia. Begitu juga Houthi di Yaman, negara yang diklaim miskin. Tapi hari ini apa? Teknologi militernya sangat ditakuti oleh dunia, sangat efektif untuk mempengaruhi geopolitik di Asia Tenggara. Nah, dalam konteks Indonesia, kita ini tidak berperang dengan negara manapun. Persoalan kita hanya tidak punya penguasa pemimpin yang bisa menahan intervensi kepentingan asing. Dan Jokowi adalah pintu masuk besar terhadap kepentingan asing di Indonesia. Menguasai seluruh wilayah strategi, mulai dari ekonomi, liberalisasi pendidikan, sumber kekayaan alam. Iya kan? Jadi ini tidak dibicarakan tadi. Memang Indonesia sedang tidak berperang dengan negara lain, tapi berperang dengan keserakahan bangsa sendiri gitu ya. Itu yang tengah kita hadapi, dan debat kelima sudah berlalu. Ini terima kasih Bang Faisal. Mungkin saya ada satu saran buat Anda, karena Anda ini kan juga masuk ke dalam pertarungan menuju ruang parlemen. Saya berdoa dan berharap orang-orang kritis seperti Rahma Sarita ini juga tidak terlalu banyak terpesona dengan perdebatan calon presiden dan wakil presiden. Karena arah untuk merubah kebijakan itu juga ada ruang legislatif. Nah, Anda sudah melihat, Anda punya kesimpulan, dan saya kira bahwa sebagai seorang jurnalis yang kritis, semua pemetaan isu-isu yang tersedia ini, semoga saya berharap, kelak kalau terpilih di legislatif bisa menyokong suara aspirasi rakyat untuk tegak lurus bagaimana seluruh tata kelola kekayaan alam dan ekonomi harus benar-benar untuk kepentingan rakyat. Kalau niatnya demikian, insya Allah akan dipermudah oleh Allah, dipermudah oleh Tuhan, dan akan mendapatkan simpati. Karena saya lihat Anda berpeluang untuk terima kasih nih Bang mendapatkan Faisal. suara dari muntahan debat capres yang sudah otomatis. Penampilan Anies ini selain memberi daya keuntungan bagi jalan election, khusus untuk calon presiden, ini dampaknya besar sekali untuk partai-partai yang mengusung Pak Anies. Karena rakyat makin yakin bahwa partai-partai yang mengusung Anies Imin ini memiliki sumber daya yang bagus. Orang-orang yang amanah, yang jujur, yang punya komitmen bernegara, kebangsaan. Nah, Anda akan mendapatkan imbas dari asas faedah politik yang cemerlang yang disemburkan oleh Pak Anies pada malam ini. Amin. Semoga sampai pada tujuan, sehingga tidak melihat perubahan dan mengawal kebijakan itu hanya pada eksekutif, tapi pertarungan sengit di masa mendatang juga akan terjadi di parlemen. Dan saya menitip harapan buat Anda agar kalau kelak terpilih maupun tidak terpilih karena Anda tetap di Nasdem, terus mengawal seluruh janji-janji, agenda yang dibangun oleh Anies Baswedan dan ini. Untuk itu, untuk di forum ini saya sekalian ingin minta mohon dukungan begitu ya, terkhusus untuk warga Tangerang. Bagusnya bukan dukungan, mohon doa. Mohon doa dan dukungan ya. Jangan begitu dukungan, doa itu sudah melampaui dukungan. Oke, dikoreksi mulu nih ya. Pokoknya mohon doa begitu ya untuk warga Tangerang Selatan, Tangerang Kota dan Kabupaten Tangerang untuk mendoakan dan mendukung saya, memilih saya lah lebih pasti. Amin. Ya pada Pileg ya di 2014, selain tentu saja memilih Pilpres, yaitu dari Partai Nasdem nomor urut 3 begitu ya. Tentu dukungan ini sangat memberikan harapan ya untuk membuat parlemen kita menjadi lebih bersuara, begitu harapannya ya. Nah, tapi ini sebelum closing statement ini, sebelum di closing acara ini, ada satu lagi saya masih ingat ini, tiba-tiba terpintas. Benar-benar ya, ketika begitu banyak masalah, ketika bansos itu kan lagi rame-ramenya, anehnya Ganjar itu menanyakan soal bansos nggak ke Prabowo, ditanyainnya ke Anies gitu. Apa nggak berani ditanyakan langsung ke Prabowo ya? Saya nggak mau bahas soal itu karena sudah disimpulkan oleh rakyat.
paket program bansos ini penipuan demi untuk memuluskan kecurangan Prabowo. Jadi Sebenarnya ada satu kata yang bagus diucapkan Prabowo dalam dialog debat capres ini. Dia menggunakan terminologi transformasi. Hanya saja orang yang bermasalah sebagai Prabowo yang melanjutkan kepentingan Jokowi tidak layak menggunakan kata transformasi. Kata transformasi itu semakin terang dan jelas ada pada kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Jauh sebelum pemilu orang mencoblos Pak Anies itu sudah melakukan transformasi pendidikan politik melalui Desak Anies, panggung-panggung dialog, dan capres malam ini merupakan puncak atau paripurna untuk menegaskan bahwa Anies mengajak semua orang untuk melakukan transformasi, pemutahiran politik, pemutahiran bernegara. Untuk kita keluar dari politik tipu-tipu gaya Jokowi dan ingin dilanjutkan oleh Prabowo. baik, ya demikianlah debat capres kelima ya yang mewarnai dari perjalanan 5 debat dengan penuh kontroversi mulai dari Sorye atau Profesor Anies atau yang begini-begini macam-macam lah yang viral, tapi ini diakhiri dengan husnul khotimah tampaknya ya, aman, nggak ada macam-macam begitu meskipun penonton kecewa karena ingin mungkin ini akumulasi emosi juga ya, merasa ada ketidakadilan dan ketimpangan jadi ingin dilampiaskan dalam debat tapi tidak terjadi semalam. Yang pasti masih ada waktu untuk melampiaskan ketidakpuasan ke Anda ya semua pada tanggal 14 Februari nanti. Tentu jika tidak puas, sudah tahu apa yang harus Anda lakukan dalam memilih nanti ya. Kalimatnya ini, datang ke TPS pada tanggal 14 Februari dan pastikan bahwa Anda marah terhadap Jokowi dengan memilih Anies Baswedan untuk kemenangan perubahan. Ya, karena ini bukan di Wakanda katanya, jadi langsung aja sebut nama ya. Udah bukan Wakanda lagi. Terima kasih di Bang Faisal. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya selalu baca komen-komennya satu persatu, meskipun nggak dibalas, tapi dibaca. Kadang-kadang dibalas juga ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya, kalau presidennya Anies, partainya Nasdem.